Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan yang penuh dengan tikungan, tanjakan, dan rintangan yang tak terduga. Dalam menghadapi semua itu, banyak dari kita mencari cara untuk menemukan ketenangan di tengah kompleksitas kehidupan. Salah satu pendekatan yang menawarkan solusi sederhana namun mendalam adalah filosofi hidup seperti air mengalir. Bayangkan air yang mengalir di sungai. Ia bergerak dengan tenang, mengikuti alurnya tanpa perlawanan, tetapi tetap memiliki kekuatan untuk membentuk batu, menembus rintangan, dan memberi kehidupan dimanapun ia berada. Hidup seperti air mengalir bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menerima kenyataan dengan kebijaksanaan dan terus bergerak maju dengan keikhlasan. Metafora air yang mengalir menjadi relevan ketika kita merenungkan bagaimana menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan keseimbangan. Air tidak pernah memaksakan jalannya, tetapi dengan kelembutan dan kesabaran, ia selalu menemukan cara untuk melampaui hambatan. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan, untuk tidak terjebak pada rasa frustrasi ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dan untuk terus maju meskipun jalannya sulit. Dalam dunia yang seringkali penuh tekanan dan ketidakpastian, hidup seperti air mengalir menjadi simbol dari harmoni, ketenangan, dan ketahanan. Di sisi lain, filsafat Stokisme menawarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep ini. Stokisme adalah panduan untuk menjalani hidup dengan bijaksana, menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan tetap berfokus pada apa yang bisa kita lakukan. Dalam Stokisme, kita diajarkan untuk menghadapi hidup dengan keberanian, kebajikan, dan keikhlasan. Seperti air yang tidak terpengaruh oleh apapun yang dilemparkan ke dalamnya, Stokisme mengajarkan kita untuk menjaga kejernihan pikiran di tengah godaan emosi negatif atau pengaruh eksternal. Menggabungkan filosofi air mengalir dengan prinsip Stokisme memberikan pandangan hidup yang menyeluruh. Kita diajak untuk hidup dengan rasa syukur, menerima setiap momen sebagai bagian dari aliran waktu yang terus berjalan, dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Filosofi ini bukan hanya tentang menerima kenyataan, tetapi juga tentang menemukan cara untuk menciptakan kebahagiaan dan ketenangan batin dalam perjalanan hidup yang dinamis. Ketika kita memandang air, kita melihat keindahan dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam kelembutan. Air mengalir dengan tujuan, tetapi tidak terburu-buru. Ia fleksibel, tetapi tidak kehilangan esensinya. Filosofi ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, kita tidak harus melawan arus atau memaksakan kehendak, melainkan mengikuti alur dengan sikap yang bijaksana dan penuh kepercayaan. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup yang tidak hanya damai, tetapi juga penuh makna. Mari kita mendalami bagaimana hidup seperti air mengalir, berpadu dengan kebijaksanaan Stokisme, dapat membawa kita pada cara hidup yang lebih tenang, tangguh, dan harmonis. Hidup tenang seperti air mengalir adalah sebuah analogi yang mengajarkan kita untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya, sambil tetap bergerak maju tanpa perlawanan yang tidak perlu. Dalam filsafat Stokisme, gagasan ini selaras dengan pandangan bahwa manusia harus fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stokisme, kita dapat menemukan cara untuk menjalani hidup yang damai, penuh kebijaksanaan, dan bebas dari beban emosi yang tidak produktif. Salah satu landasan Stokisme adalah memahami perbedaan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Pikiran, tindakan, dan sikap kita adalah milik kita sepenuhnya. Namun, opini orang lain, hasil dari usaha kita,
dan situasi eksternal berada di luar kendali kita. Dengan menyadari batas ini, kita tidak akan menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Air mengalir dengan cara yang serupa. Ketika menghadapi rintangan seperti batu di sungai, air tidak melawannya. Sebaliknya, air menyesuaikan diri, mengalir di sekitar rintangan, dan terus bergerak maju. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap fleksibel dan menerima kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Ketenangan dalam menghadapi kekacauan juga menjadi inti dari hidup seperti air mengalir. Dalam Stoikisme, ketenangan ini diperoleh melalui latihan mental yang konsisten. Kita diajarkan untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap situasi buruk, tetapi tetap tenang dan bijak dalam menghadapinya. Sama seperti air yang tetap tenang meskipun alirannya bertemu arus deras. Kita juga harus belajar menyesuaikan diri dengan kondisi, tanpa kehilangan esensi atau ketenangan batin. Prinsip amor fati, atau mencintai takdir, adalah elemen penting lainnya dalam Stoikisme yang dapat membantu kita menjalani hidup seperti air mengalir. Amor fati mengajarkan kita untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik maupun buruk, dengan sikap cinta dan penerimaan penuh. Dengan menerima takdir, kita tidak lagi melawan alur kehidupan, tetapi justru mengalir bersamanya. Sikap ini memberikan kebebasan emosional dan membantu kita melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari perjalanan yang bermakna. Kesederhanaan juga menjadi nilai utama dalam Stoikisme yang mendukung hidup seperti air mengalir. Hidup sederhana berarti melepaskan keterikatan pada hal-hal material dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang mendasar. Air, meskipun tidak memiliki bentuk tetap, selalu mengalir dengan tenang dan sederhana. Kita juga bisa belajar untuk tidak terjebak dalam keinginan berlebihan yang hanya menimbulkan kecemasan dan ketidakpuasan. Refleksi harian adalah praktik stoik yang penting untuk menjaga ketenangan batin. Dengan merefleksikan apa yang telah kita lakukan dan pelajari setiap hari, kita dapat meningkatkan kesadaran diri dan merencanakan langkah-langkah yang lebih bijaksana untuk masa depan. Seperti air yang terus bergerak dan membersihkan dirinya sendiri saat mengalir, kita juga dapat menyucikan pikiran dan hati melalui refleksi yang jujur. Hidup seperti air mengalir mengajarkan kita untuk menjadi bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan perubahan adalah hal yang tak terhindarkan. Dengan mengikuti prinsip Stoikisme, kita dapat belajar untuk tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga merangkulnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Air yang mengalir tidak pernah diam di satu tempat. Ia terus bergerak maju, menemukan jalannya bahkan di medan yang paling sulit sekalipun. Hidup seperti air mengalir adalah tentang harmoni antara menerima kenyataan dan tetap bergerak maju dengan tenang. Stoikisme memberikan panduan untuk mencapai hal ini melalui kebijaksanaan, penerimaan, dan kesederhanaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat menemukan ketenangan sejati di tengah kompleksitas kehidupan. Seperti kata Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, jangan biarkan hal-hal luar mencuri ketenangan batinmu. Hidup seperti air mengalir bukan berarti kita harus pasif terhadap kehidupan. Sebaliknya, filosofi ini mengajarkan kita untuk aktif dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan, tetapi tetap bersikap fleksibel dan tidak kaku terhadap perubahan yang datang. Ini selaras dengan konsep Stoik tentang virtue atau kebajikan sebagai inti dari kehidupan yang baik. Stoikisme percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hidup secara selaras dengan kebajikan, seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dalam konteks air, kebajikan ini seperti karakter air itu sendiri, murni, jernih, dan selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan sifat dasarnya. Menghadapi tantangan hidup, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Sama seperti air yang menemukan jalannya di antara batu dan tanah,
kita pun dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit dengan tetap tenang dan berpikir jernih. Kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan pola pikir seperti ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan melawan arus, melainkan perjalanan yang mengalir alami. Stokisme juga menekankan pentingnya rasa syukur. Dalam setiap situasi, bahkan yang tampaknya sulit, selalu ada sesuatu yang bisa disyukuri. Air mengalir tanpa berhenti untuk mengeluh tentang hambatan di jalannya. Ia hanya terus maju, membawa kehidupan kemanapun ia pergi. Rasa syukur membantu kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, bukan hanya merindukan apa yang belum tercapai. Dengan bersyukur, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, bebas dari beban ekspektasi yang tidak realistis. Selain itu, hidup seperti air mengalir juga berarti tidak terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Air tidak pernah berusaha untuk kembali ke sumbernya atau terburu-buru mencapai laut. Ia hanya mengalir di jalur yang ada saat ini. Stokisme mendorong kita untuk hidup di momen sekarang, memaksimalkan potensi kita pada saat ini tanpa terganggu oleh penyesalan masa lalu atau ketakutan akan apa yang akan datang. Dengan fokus pada saat ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan penghargaan. Menghidupi filosofi ini membutuhkan latihan yang konsisten. Sama seperti air yang mengukir batu perlahan-lahan, perubahan dalam diri kita membutuhkan waktu dan kesabaran. Meditasi stoik, seperti visualisasi pagi tentang bagaimana kita ingin menjalani hari dan refleksi malam tentang apa yang telah kita capai, adalah cara untuk melatih pikiran agar tetap tenang dan fokus. Dengan membiasakan diri untuk berpikir jernih, kita dapat merespons kehidupan dengan bijaksana, bukan bereaksi secara emosional. Hidup seperti air mengalir adalah tentang keikhlasan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai terbaik kita. Sama seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita juga bisa mengatasi setiap tantangan dan menikmati perjalanan hidup ini dengan tenang dan penuh rasa syukur. Filsafat Stokisme memberikan kerangka berpikir yang kuat untuk mendukung perjalanan ini, mengajarkan kita bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar, tetapi diciptakan di dalam diri kita. Seperti air yang tak pernah menyerah pada hambatan, kita juga bisa belajar untuk mengalir dengan kehidupan, menjalani setiap hari dengan kedamaian dan tujuan. Dalam menjalani hidup seperti air mengalir, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan. Keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi segala situasi. Air tidak pernah berhenti hanya karena rintangan. Ia terus mencari celah, menciptakan jalur baru, atau bahkan meresap ke dalam tanah untuk muncul kembali di tempat lain. Dalam filsafat Stokisme, ini adalah wujud dari resiliensi, ketahanan mental yang memungkinkan kita untuk bangkit meskipun menghadapi kesulitan. Ketahanan ini tidak muncul begitu saja. Ia dibangun melalui kebiasaan refleksi dan pemahaman bahwa hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Sebagai manusia, kita seringkali merasa harus mengendalikan segalanya untuk mencapai ketenangan. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati justru muncul ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol apa yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti air yang mengikuti alur sungai, kita diajak untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan, bukan memaksakan kehendak pada sesuatu yang berada di luar kemampuan kita. Prinsip ini bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan kita bertindak dengan bijak dan tidak terbebani oleh hasil akhirnya. Selain ketenangan, hidup seperti air mengalir juga mengajarkan kita untuk terus bergerak. Hidup adalah proses yang dinamis, dan stagnasi seringkali menjadi sumber ketidakpuasan. Air yang berhenti mengalir akan menjadi keruh dan kehilangan kesegarannya. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita berhenti belajar, berhenti tumbuh, atau berhenti berusaha,
kita kehilangan esensi dari perjalanan hidup itu sendiri. Stokisme menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa terjebak oleh rasa takut akan kegagalan. Seperti air yang tak pernah khawatir tentang apa yang ada di depan, kita pun diajak untuk bergerak maju dengan keberanian. Hal lain yang dapat dipelajari dari air adalah kemampuannya untuk memberi manfaat dimanapun ia berada. Air tidak hanya mengalir untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberi kehidupan kepada sekitarnya, tanaman, hewan, bahkan manusia. Hidup kita pun bisa menjadi bermakna ketika kita memberi dampak positif pada orang lain. Dalam Stokisme, ada konsep sympatia, yaitu pemahaman bahwa kita semua terhubung sebagai bagian dari alam semesta. Dengan hidup seperti air, kita bisa menjadi sumber kedamaian dan kebahagiaan bagi orang lain, bukan sumber konflik atau kegelisahan. Ketika kita menghadapi tantangan besar atau situasi yang tampaknya mustahil untuk diatasi, ingatlah bahwa air mampu mengikis batu yang paling keras sekalipun, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui ketekunan. Ini adalah pengingat bahwa konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan apapun dalam hidup. Dalam Stokisme, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa proses lebih penting daripada hasil. Kita tidak perlu terburu-buru atau merasa tertekan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang penting adalah terus berusaha dengan penuh kesadaran dan dedikasi. Hidup seperti air mengalir juga berarti memahami bahwa segalanya bersifat sementara. Air yang mengalir di sungai hari ini mungkin akan menjadi bagian dari laut besok, dan suatu hari akan kembali menjadi hujan. Demikian pula, hidup kita penuh dengan perubahan dan siklus yang tak terelakkan. Stokisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada apapun secara berlebihan, karena setiap hal di dunia ini pada akhirnya akan berubah. Dengan menerima sifat sementara dari segala sesuatu, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa rasa takut kehilangan atau kecewa berlebihan. Hidup seperti air mengalir adalah seni untuk berada dalam harmoni dengan kehidupan. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan antara menerima kenyataan, bertindak dengan bijaksana, dan tetap fleksibel menghadapi perubahan. Hidup tidak selalu tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dalam perjalanan. Dengan mengikuti prinsip Stokisme, kita tidak hanya belajar untuk tenang seperti air, tetapi juga kuat, bermanfaat, dan terus bergerak maju, apapun yang terjadi. Melanjutkan filosofi hidup seperti air mengalir, ada dimensi mendalam dari Stokisme yang mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan dunia sekitar. Salah satu pelajaran penting adalah kemampuan air untuk menjadi cerminan dari lingkungan sekitarnya ketika ia diam, seperti permukaan danau yang tenang memantulkan langit. Ini menggambarkan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Dalam keheningan pikiran, kita dapat memahami siapa diri kita sebenarnya, apa yang menjadi nilai kita, dan bagaimana kita ingin menjalani hidup. Dalam Stokisme, momen refleksi seperti ini sangat dianjurkan, karena memungkinkan kita untuk mengevaluasi tindakan dan pikiran kita, memastikan bahwa semuanya selaras dengan kebajikan dan tujuan hidup yang lebih besar. Air juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk membentuk lembah dan mengukir batu, air tidak pernah memamerkan kekuatannya. Ia menjalani perannya dengan tenang dan tanpa ambisi berlebihan. Dalam hidup, kerendahan hati seperti ini sangat penting. Stokisme mendorong kita untuk tidak mencari pengakuan eksternal atau membanggakan pencapaian kita secara berlebihan. Sebaliknya, kebahagiaan dan kepuasan sejati berasal dari mengetahui bahwa kita telah bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, terlepas dari apakah orang lain menyadarinya atau tidak. Selain itu, air mengalir tanpa diskriminasi. Ia tidak memilih siapa yang akan menerima manfaatnya. Ia memberi kehidupan kepada semua makhluk tanpa pamrih. Dalam kehidupan sehari-hari,
Ini adalah pelajaran tentang kebaikan universal dan kasih sayang terhadap sesama. Stokisme mengajarkan bahwa kita adalah bagian dari komunitas manusia yang lebih besar, dan tindakan kita seharusnya mencerminkan kesadaran akan keterhubungan ini. Dengan bersikap seperti air, memberi tanpa mengharapkan balasan, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika air mengalir, ia juga menerima segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Daun, batu, atau bahkan sampah, tanpa berhenti. Ini mengajarkan kita tentang penerimaan tanpa penghakiman. Dalam Stokisme, ini dikenal sebagai latihan untuk tidak terpengaruh oleh opini atau tindakan orang lain. Apapun yang orang lain lakukan atau katakan, itu adalah urusan mereka, bukan milik kita. Kita tidak harus menyerap energi negatif dari sekitar kita, sama seperti air yang tetap jernih meskipun ada benda asing di dalamnya. Kita pun bisa menjaga kejernihan pikiran dan hati kita dengan tidak membiarkan hal-hal eksternal mengganggu keseimbangan batin kita. Ada juga pelajaran dari sifat air yang selalu mencari titik terendah untuk mengalir. Ini menggambarkan pentingnya merendahkan hati dan bersedia belajar dari siapapun dan apapun. Stokisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari para filsuf atau buku-buku besar, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Dengan bersikap terbuka dan rendah hati seperti air, kita menjadi lebih peka terhadap pelajaran yang ada di sekitar kita. Yang tak kalah penting, air tidak pernah berdiam diri terlalu lama karena ia memahami bahwa stagnasi akan merusaknya. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus berkembang dan bergerak maju. Meski kita harus menerima kenyataan hidup, Stokisme tidak pernah menganjurkan kita untuk puas dengan keadaan jika masih ada ruang untuk bertumbuh. Hidup seperti air mengalir berarti menemukan keseimbangan antara menerima apa yang ada sekarang dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Hidup seperti air mengalir bukan hanya tentang menemukan ketenangan dalam penerimaan, tetapi juga tentang merayakan perjalanan kehidupan itu sendiri. Air yang mengalir selalu berubah bentuk, selalu bergerak, dan selalu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Entah itu sungai, laut, atau awan. Kita juga, dalam perjalanan hidup kita, terus berkembang, terhubung, dan memberi dampak pada dunia di sekitar kita. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stokisme, kita tidak hanya bisa hidup lebih damai dan bijaksana, tetapi juga menjadi pribadi yang tangguh, fleksibel, dan penuh kasih, seperti air yang tak pernah berhenti mengalir. Dalam perjalanan hidup yang menyerupai air mengalir, kita juga belajar menerima ketidakpastian. Air tidak pernah tahu kemana arus berikutnya akan membawanya, tetapi ia tidak ragu-ragu. Ia menyerahkan dirinya pada alur, tetap yakin bahwa jalannya akan selalu menuju suatu tempat. Stokisme mengajarkan sikap serupa melalui prinsip memento mori, yaitu mengingat bahwa hidup ini fana dan penuh ketidakpastian. Dengan menerima fakta ini, kita tidak lagi takut akan perubahan atau ketidakpastian, tetapi justru belajar untuk hidup sepenuhnya di saat ini, dengan keberanian dan kesadaran bahwa waktu adalah hal yang berharga. Keindahan dari hidup seperti air mengalir juga terletak pada fleksibilitas. Air memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan segala bentuk wadah yang menampungnya, tetapi ia tetap mempertahankan esensinya. Dalam Stokisme, fleksibilitas ini tercermin dalam kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan situasi tanpa kehilangan jati diri kita. Hidup seringkali menghadirkan situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi dengan sikap fleksibel, kita dapat menavigasi perubahan tersebut tanpa rasa frustrasi atau kekecewaan yang mendalam. Filosofi air mengalir juga mengajarkan kita tentang pentingnya membiarkan sesuatu berlalu. Air tidak pernah menahan apapun, ia terus bergerak, membiarkan segala sesuatu mengalir bersamanya. Dalam hidup, kita seringkali terjebak pada hal-hal yang sudah berlalu, penyesalan,
kemarahan, atau kesedihan. Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh terikat pada masa lalu atau mencoba memaksakan kontrol pada sesuatu yang telah terjadi. Dengan melepaskan beban emosi yang tidak perlu, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, seperti air yang tidak membawa beban di sepanjang alirannya. Selain itu, air mengalir dengan kesadaran akan tujuan akhir, yaitu menyatu dengan laut. Tujuan ini memberi arah, tetapi tidak membatasi perjalanannya. Dalam hidup, Stokisme mengajarkan bahwa kita juga harus memiliki tujuan yang jelas, tetapi tidak terobsesi dengannya sampai mengabaikan proses. Seperti air yang menghargai setiap momen perjalanannya, kita juga diajak untuk menikmati setiap langkah yang kita lalui, tanpa terburu-buru untuk mencapai destinasi kita. Hidup tidak hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Pelajaran lain dari air adalah ketenangannya saat berada di kedalaman. Semakin dalam air, semakin tenang permukaannya. Ini mencerminkan pentingnya introspeksi mendalam dalam menghadapi kehidupan. Stokisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari pemahaman yang dalam tentang diri kita sendiri, bukan dari hal-hal eksternal. Dengan terus menggali pemahaman tentang siapa kita, apa yang kita nilai, dan bagaimana kita ingin berkontribusi pada dunia, kita bisa mencapai ketenangan batin yang tidak mudah diguncang oleh perubahan di permukaan. Hidup seperti air mengalir juga berarti mengakui bahwa perjalanan kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Air yang mengalir di sungai akhirnya menyatu dengan laut, menjadi bagian dari siklus kehidupan yang lebih luas. Dalam Stokisme, ini dikenal sebagai konsep kosmopolitanisme, yaitu kesadaran bahwa kita adalah bagian dari komunitas global dan kosmik yang saling terhubung. Dengan memahami ini, kita bisa menjalani hidup dengan sikap rendah hati, menghormati alam, dan berusaha untuk memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Hidup seperti air mengalir adalah tentang keseimbangan antara menerima kenyataan dan bertindak dengan bijaksana. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan alur kehidupan sambil tetap setia pada nilai-nilai kita. Dalam Stokisme, hidup seperti ini adalah cerminan dari kebijaksanaan tertinggi, hidup yang bebas dari kecemasan, penuh dengan rasa syukur, dan berkomitmen pada kebaikan. Seperti air yang selalu mencari jalan, kita pun dapat belajar untuk terus maju, menemukan kedamaian dalam perjalanan, dan memberikan kehidupan kepada dunia di sekitar kita. Sebagai kesimpulan, hidup seperti air mengalir mengajarkan kita untuk menemukan harmoni di tengah arus kehidupan yang seringkali tak terduga. Dengan meneladani sifat air yang fleksibel, tenang, dan kuat, kita dapat belajar untuk menerima kenyataan tanpa menyerah pada keadaan, serta tetap bergerak maju dengan tujuan yang bermakna. Filosofi ini membantu kita melihat bahwa kehidupan bukanlah tentang melawan arus, tetapi tentang menyesuaikan diri dengan alur yang ada, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dan kebajikan yang membimbing kita. Melalui prinsip-prinsip Stokisme, kita diajak untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak dapat kita ubah, dan menjaga keseimbangan batin di tengah perubahan dunia. Hidup seperti air mengalir, yang berpadu dengan kebijaksanaan Stokisme, adalah cara untuk menjalani hidup dengan keberanian, ketenangan, dan ketahanan. Dengan pendekatan ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan kepala tegak, menemukan ketenangan dalam setiap situasi, dan memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, seperti air yang terus bergerak menuju laut tanpa kehilangan esensinya, kita pun dapat menjalani hidup dengan keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan. Hidup seperti air mengalir adalah tentang menerima perjalanan dengan penuh kesadaran, menghargai setiap momen, dan tetap percaya bahwa semua yang kita lalui adalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Dengan cara ini,
kita tidak hanya menemukan ketenangan dalam diri, tetapi juga menciptakan hidup yang bermakna dan selaras dengan dunia di sekitar kita.